Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Perkenalkan, saya Joko Septian Wahyogo, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan BPPK Ciloto Angkatan 7 dari kelompok 3. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta. Saya sebagai perawat ahli pertama yang ditempatkan di ruang intensif cardiac care unit. Saat ini saya akan memaparkan tentang analisis isu aktual di instansi tempat saya bekerja. Berikut adalah pemaparannya. Selamat menyaksikan. Tahapan analisis isu. Pada tahapan ini ada 5 tahapan dalam analisis isu yang harus dilakukan. Pertama, identifikasi isu. Kedua, awal analisis isu. 3, pemilihan isu utama. 4, analisis penyebab isu. Dan kelima, penyelesaian isu. Identifikasi isu. Di instansi rumah sakit tempat saya bekerja, masih banyak isu-isu yang dapat kita angkat. Dan 3 isu yang saya angkat adalah: pertama, kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. Kedua, kurang optimalnya petugas dalam melaksanakan SOP dalam melakukan tindakan keperawatan. Ketiga, kurangnya komunikasi terapeutik perawat dalam melayani pasien. Analisis awal isu. Kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. Kenapa saya mengambil isu tersebut? Karena pada kenyataannya di lapangan yang saya lihat banyak para pegawai yang datang melebihi jam datang yang sudah ditentukan pada peraturan Rumah Sakit Fatmawati. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan melihat data pegawai yang melakukan absensi melalui aplikasi data capture RSUP Fatmawati menunjukkan pegawai yang datang tepat waktu belum bisa mencapai 100%. Dampak yang diakibatkan yaitu kegiatan handover akan terganggu dan jam pelayanan tidak akan bisa dilakukan dengan maksimal. Kurang optimalnya petugas dalam melaksanakan SOP dalam melakukan tindakan keperawatan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan pasien, perawat, serta petugas medis lain. Seperti yang sering terjadi, ketika akan melakukan tindakan, masih banyak perawat yang tidak melakukan cuci tangan, serta masih tidak sesuainya pembuangan sampah-sampah medis maupun non-medis pada tempat yang sesuai. Dampak yang diakibatkan dari hal ini bisa mengakibatkan menurunnya nilai pasien safety dan bisa mengakibatkan terjadinya cedera pada petugas yang lain. Isu kurangnya komunikasi terapeutik dalam melayani pasien. Masih banyak didapatkan ada komplain tentang pelayanan yang kurang baik, terutama saat terjadi komunikasi antara perawat ke pasien maupun perawat ke keluarga pasien. Dampak yang mungkin bisa terjadi yaitu terjadinya ketidakharmonisan antara perawat dan pasien maupun keluarga pasien dan dapat mengganggu pelayanan keperawatan. Pemilihan isu utama. Pemilihan isu utama saya menggunakan metode USG, yaitu urgensi atau urgensi dari masalah, seriousness atau keseriusan masalah, growth atau akan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Pada tabel penilaian dengan metode USG dapat kita lihat isu pertama mendapatkan total poin 15, isu kedua 14, serta isu ketiga 13. Dari kesimpulan data melalui metode USG dapat disimpulkan isu aktual yang dapat mengancam adalah pada isu pertama tentang kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. Analisis penyebab isu. Untuk menganalisis penyebab core isu tentang kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu dapat dijabarkan dengan diagram fishbone. Ada 4 penyebab kenapa isu tersebut bisa terjadi, yaitu dikarenakan faktor dari individu itu sendiri, lingkungan, peraturan, dan sistem. Dari faktor individu, kurangnya tanggung jawab untuk datang tepat waktu yang masih kurang dan tidak adanya edukasi secara berkesinambungan untuk lebih mentaati tata tertib. Banyak faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi terjadinya isu di atas, antara lain jarak antara rumah ke tempat kerja yang jauh, terjadinya hal itu yang tidak terduga di jalan. Faktor peraturan. Di sini sebenarnya sangat bisa berpengaruh. Misal aplikasi presensi yang masih bisa diakses walaupun pegawai sudah datang terlambat, dan tidak adanya reward bagi pegawai yang tidak pernah datang terlambat.
Pada faktor sistem, masih sering terjadi error ketika kita sudah melakukan absensi tetapi tidak terbaca oleh sistem dan tidak adanya second opinion pada aplikasi digital tersebut. Penyelesaian isu. Adapun alternatif dari penyelesaian isu tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam tahapan, baik itu secara langsung maupun digital. Contoh hal yang bisa kita lakukan secara langsung adalah memberikan edukasi ataupun pemahaman tentang arti disiplin dan tanggung jawab, supaya bisa muncul rasa saling menghargai, baik itu menghargai waktu, individu, atasan maupun instansi. Selain itu, bisa juga mulai diberikan pemberian reward yang menarik bagi pegawai yang sudah disiplin. Hal ini agar mendorong keinginan untuk masing-masing pegawai untuk lebih disiplin waktu agar bisa mendapat reward tersebut. Sementara dari sisi digital, harus selalu dilakukan perbaikan aplikasi absensi agar menghindari terjadinya error-error yang mengakibatkan kerugian bagi individu pegawai. Demikian penjabaran tentang isu-isu yang terjadi di instansi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak.